kita tuh nggak tahu masalah yang ini sampai si Fulan cabut. Pas Fulan cabut kita ketemu sama orang brandnya, ternyata orang brand ngomong seperti itu. Lanjutin. Ternyata gue dibayar 40 juta tanpa sepengetahuan untuk postingannya dia untuk doang. Postingan gue cuma 1. Tuh beda sama bayarannya Sterewall ya? Iya. Beda bayaran Sterewall buat manggung ya? di online ada lagi. Itu anak-anak tahu, cuman kan dia bilangnya buat beli lalalali produksi buat inventaris kali ya, alat apa komputer. gitu. Tapi kan Fulan cabut kan diambil juga produksinya. Iya betul kecil. Percuma bro, waktu itu lu ngomongnya buat beli komputer, ujung-ujungnya komputer juga lu ambil. Chill. Gue langsung ingat lagi tuh 40 juta. Sama aja lah, balikin duit gue. Guys, tadi part pertama gitu ya, Steve Vai sama Joe Satriani tuh udah cukup. Bener lagi, Steve Vai sama Joe Satriani. Udah mereka sudah bukan meluapkan kekesalan sih, bercerita yang sebenarnya. Tapi disclaimer dulu, nggak mau mendiskreditkan siapapun. Tapi ya si tadi kita nyebutnya si Fulan. Fulan dan Fulan. Gak mau mendiskreditkan siapapun, tapi kenyataan. Iya, jadi emang itu jadi part karena gue juga ada di universe itu, makanya gue bilang kayak Marvel nih, Erin, Sarah Wolf, For Revenge gitu. Ini sebenarnya lebih ke ini kayaknya kalau gue lihat ya, lebih bisa jadi ke pembelajaran band-band yang bakalan lu mau jadi anak band. Itu. Karena permasalahan ini tuh pasti akan selalu ada di semua band kayaknya. Iya, makanya kayak ya udah kita belajar kan, kita belajar bareng-bareng dari. Ya karena lu tadi gak tahu, nanti nonton aja part 1 tuh. Padahal gue awal-awalnya udah ngebahas dulu gitar gimana ya. Ujung-ujungnya ya ke situ. Emang siramanya juga yang mancing gue. Anak band ngebahas musik. Gibah lah. Anak band gibah. Malah gue udah mau pecah kalau ngomongin musik dulu. Anak band bahasannya musik. Ya jadi ya karena lu gak tahu ya tadi gimana Usai dan Rama udah berubah jadi Hulk gitu ya. Tadi gue ngejelasinnya kayak ya udah, karena kan ada yang nanya juga waktu Bonix itu kenapa lu gak bahas Erin kan, ya lupa. Jadi akhirnya gue ngejelasin Erin ke Rama sama Usai, dia ngebuka juga gitu. Sampai karena kan di podcast Gofar dia udah cerita sempet bercerita juga lah kalian ya tentang pengalaman ini buat pembelajaran gitu kan. Nah mungkin gue ngelanjutin dari dua gitaris itu ya. Gue kira tuh Bonik keluar dari Erin karena si Fulan ini keluar dari Erin. Jadi kayak si Fulan keluar lagi, bete gue. Cabut dah gue dari Erin. Gue kira gitu. Karena sehati banget ya kelihatannya. Iya. Lu lihat deh mukanya Mamet deh. Ya? Saat Bon. Gue kira gitu Salt. Ya karena Bonik Salt sibuk kerja tapi kayak kurang effort buat Erin gitu ya. Salt sama lu kan kayak udah klop nih, terus Bonik biasanya tektokannya sama si Fulan ini tuh kayak si Fulan cabut lagi nih, anjing bete gue. Udah gak asik nih Erin, udah gak ada Fulan nih, gue cabut deh. Gue pikir begitu. Karena Bonik sama Fulan kan deket banget ya. Besti ya? Besti. Yang kenalin gue ke Bonik kan si Fulan. Iya. Kalau gak ada Fulan gak mungkin ada Tita dan Bonik dong. Prince dan Princess Imo gak mungkin bersatu dong. Si Fulan itu ibaratnya tuh kalau di agama Islam ya, dia bisa dapat kunci surga. Tapi kuncinya masih yang imitasi, yang masih di abang-abang. Masih yang di apa? Bang, bikin kunci bang. Masih yang segitu, bukan yang kunci ori. Aduh, openingnya udah duar banget lagi. Oh ini opening? Enggak sih, cuma ngelanjutin tensi yang panas lagi. Kayak gue udah gak usah pakai list pertanyaan yang udah ceritanya. Iya, tadi kayak pengen supaya gak terlalu ini nyerempet dikit aja deh buat. Tapi malah jadi buyar. Ini Rich musik loh, bukan Rich gibah loh. Kita ubah saat ini Rich gibah. Oke, lu kan biasanya ngeliat Tita, wah kalem, scream di panggung. Lebih lu lihat sisi gibahnya Tita gitu ya. Cewek. Padahal ternyata cowoknya lebih gibah daripada cewek. Wah gila, episode ini terlalu relate banget guys. Jadi ya pokoknya tadi intinya kita udah cerita gitu ya. Kenapa Erin dan Cheryl lu sangat dekat karena drummernya sama kan. Drummernya sama. Dan kita ternyata recording di tempat yang sama juga. Sama J, sama sosok J itu yang baik kan. Sebenarnya baik banget. Dan bagus materinya di situ sama si Fulan juga. Tapi ya gak tahu si Fulan dengan J di belakang sana gimana gitu kan ya. Tapi ya itu positifnya Fulan ya ada kan sebenarnya. Ada gitu. Nah. Ada banget. Di podcast sebelumnya anjing kayak banyak banget ngomongin Fulan. Nggak, maksudnya di tempat lain gue juga bilang si Fulan ini andilnya gede kok. Gitu. Cuma Fulan aja gitu. Dan dia sangat-sangat bermanfaat juga sebenarnya. Nah sebenarnya gimana Tadi kan si Usai sama itu udah lah gitu. Nah
kebaikannya deh kalau dari sisi Tita nih, Fulan nih dengan perjalanan karir Stereo Wall dan Tita juga gitu. Waktu sama si Fulan misalnya, wah ayo sini Fulan bantuin jadi manajernya atau kayak gimana, atau ya gimana lah kebaikan Fulan dulu lah gitu. Menurut gue. Jadi menurut gue tuh anak Stereo Wall tuh introvert semua. Enggak introvert sih, cuma kayak kurang nongkrong anaknya. Menjadi introvert ya betul. Terus anaknya tuh gak bisa nongkrong sama, makanya kita gak berteman kan ya guys ya. Oh kirain karena sombong. Oh, itu harusnya banyak yang karenanya sombong. karena Ya, di part karena. 1 gitu. Oh iya, Kalau karena udah di part dibahas. 1. Kalau Karena udah di part dibahas 1. karena di part 1. Balik lagi guys. Dan nongkrongnya tuh karena di part 1. Jadi kita tidak ada nongkrong segala macam, tidak pandai untuk komunikasi sama orang lain lah kayak gitu-gitu. Yeah, Terus habis itu dialah yang ibaratnya Spokesperson. jadi kayak dia yang kemana-mana gitu. Jadi kalian memperkenalkan kita ya punya teman banyak. Oh ya makanya gara-gara dia manggung juga, ke ya. media, sempet ke Iya. Hai kan kita dulu juga Kan kita gitu. nggak ada akses ke situ, maksudnya nggak tahu karena kita kayak ini siapa tuh nggak tahu, buta lah. dulu, Buta saat buta. itu gitu ya. Jadi kebaikannya juga ya udah dia juga bekerja lah untuk Stereo Wall Tangan dengan gue belum apa, tangan gue udah gemeteran nih. Kayak kesemutan, kesel tuh. Belum apa tuh. Tangan gue udah ya. kesemutan. Jadi membuka networking gitu lah ya. Iya betul. Nah, terus setelah berjalan gitu kan, maksudnya tadi cerita juga kan kalian juga regis jadi featuring Mandy Rossi gitu kan. Ya akhirnya nah bocornya tadi part 1 gue tanya pertanyaan standar dong sebagai band yang mungkin sekarang kalian lagi dilihat orang lah, apalagi setelah wah Tita di Idol, terus wah kalian band musika gitu ya. Gue tanya, oh flashback yuk, kalian tuh pertama kali dibayar kapan sih? Nggak bisa jawab, usai sama Suni lagi. Stevie sama Jo Satriani. Stevie sama Jo Satriani nggak bisa jawab. Langsung mereka diem gini tadi. Ntar lihat deh. Iya. Akhirnya dijelaskan ternyata enggak, kita emang enggak tahu gitu lah. Gue tanya kenapa nggak bisa tahu? Ya udah gini gimana lu kayak gitu. Nah yang mau gue tanyain adalah saat itu emang kalian ya kan emang introvert awalnya ya, nggak berkomunikasi, terus sama kalian nunjuk Fulan lu aja deh yang maju kemana-mana gitu, kita nggak tahu bikin musik aja atau kita di dalam aja, atau dia yang aktif sendiri sih sebenarnya saat itu? Iya. Lebih ke dia yang aktif sendiri. Lu Dan kalaupun misalnya ini kayak di acara gitu, ada yang mau ngajak ngobrol gue gitu, tadi tanya sama dia, ngobrol apa aja tadi sama dia gitu. Di saat itu gue nggak paham maksudnya kenapa gitu. Apakah Maksudnya ada apa? biar tidak bocor. Nah iya ternyata takut ada omongan-omongan busuk yang akan Ada nyampe di kuping omongan-omongan gue, kayak gitu. tak kemarin transferan gue udah masuk kan. yang mana? Yang mana ya? Aku Mana cuma ya? makan ayam. Tidak ada. Saya cuma makan ayam. Bonik seneng banget kayaknya nonton ini. Tidak ada tuh. Ya udah, ya udah gitu. Jadi maksudnya dari apa namanya, dari tadi kan sempet ngomongin juga ketika sama label gitu di internal gitu kan, sampai freeze ya waktu itu dia cerita musika, tapi setelah dia keluar itu apa namanya malah jadi kebuka gitu. Jadi sama Ray lagi lagi datang gitu, terus akhirnya kebuka lagi pintu itu. Nah tadi tuh poin percakapan yang cukup apa namanya si Stevie itu Stevie Jo Satriani, dia bilang iya waktu itu akhirnya setelah tanpa si Fulan kalian berempat ngobrol lagi, terus kata si Rama yaudahlah kalau ini momen terakhir kita ngumpul berempat gitu ya, gue pengen ngelepasin semua, dan ternyata keluh kesah kalian sama saat itu. Bener ya, gue mau konfirmasi dulu ke kalian. Nah kalian ngobrol berempat akhirnya dibuka lah sama si Rama pertanyaan di grup WhatsApp gitu katanya kan. Dibuka, follow up ini gimana, ini kabarnya gimana, bla bla bla, dan jawabannya nggak enak katanya gitu kan. Nah jawaban yang gak enak yang mau gue tanyain tuh sebenarnya ketika Rama udah bertanya, terus si Fulan katanya ngechat, ya udah sering dia mengeluarkan ya udah gue keluar aja. Tapi saat itu katanya Tita yang masuk tuh. Nah gue pengen tahu dari sisi Tita di momen itu, lu masih inget nggak kira-kira di percakapan WhatsApp itu sebenarnya apa yang lu tulis sehingga dia pergi dan tidak kembali lagi? Si Fulan. Si Fulan waktu itu
Yang dia ngambek itu bukan ya? Bukan. Jadi kayak waktu kita ada pembahasan di grup, ini kita kayak harus ada yang diomongin nih sama si Fulan ini. Ya udah kita ngomong di WhatsApp grup, terus kita ngomong masalah ini gimana. Rama tuh yang masuk pertama kali. Nah pas Rama masuk pertama kali terus biasa si Fulan kan kalau setiap dibahas-bahas masalah fulus. Sarangnya maksudnya. Sarangnya. Setiap dibahas masalah itu kan dia selalu, udah lu kalau gak percaya sama gue cabut aja. Nah pas si Fulan habis ngomong gue cabut aja tuh gak ada hitungan. Biasanya kalau di WhatsApp kan kelihatan ya timernya, misalnya jamnya jam 8:05 gitu. Itu benar-benar 8:05 lagi langsung Tita tuh. Nah tuh apa tuh, chat apa tuh yang lu, gimana bisa kecepatan tangan lu cepet tiba-tiba fast response? Emang iya ya? Sumpah gue lupa tahu. Nah kan berarti emang dia no hard feeling aja. No hard feeling. Berarti gitu nih, kalau Tita tiba-tiba marah-marah, diemin aja nih. Terus dia juga bahkan lupa sama dia marahannya itu nih. Nih info nih Nik. Yang gue bilang kayak, ya udah. Yeah. Gitu. Iya Mama. Lu ngomong apa? Nah di situ coba gue pengen detail di situ sebenarnya apa yang lu bisa balas secepat itu gitu. Iya dia bilang kan katanya, yaudah kalau misalnya gue cabut aja gitu kan. Terus gue bilang, ya udah, gitu. Iya gitu doang kan? Dia bilang kalau nggak salah ngomongnya, ya udah apa sih? Ini ya screenshotnya ada di sini ya. Nggak ada. Gue emang agak lupa sih. Tapi lu emosi saat ngetik itu? Enggak kan ya, gue nggak emosi kan. Kayak ya udah kalau maksudnya kalau lebih cepat aja gitu, nggak usah ada yang perlu ditahan lagi. Gitu. Akhirnya cabut juga nih orang nih. Ini yang kita tunggu-tunggu. Kita tuh udah bikin grup di Discord itu kan. Kita pas sambil chattingan itu tuh kita sambil ngobrol. Komunikasinya di Discord kita berempat. Wah ini yang belum. Bukan sambil main Mobile Legends ya Discord ya? Enggak. Main PUBG. Wah ini yang tadi nggak Steve Aja Satria bilang kan takut. Di Discord. Steve Aja sama Joe Satria ini takut ngomongnya nih sebenarnya. Nih Fulan ya. Buat orang yang namanya Fulan, dengan inisial F, Fulan. Agak serak coba. Jadi sebenarnya buat ngomong itu kita udah kong kali kong dulu. Kong kali kong di Discord. Berarti kayak udah ada skenario makanya lu pada cepet tektokannya. Iya. Jadi kami nih si Fulan ngomong gini. Nih gue yang balas ya. Gitu. Jadi kayak udah ada sambil Discordan gitu. Biar mulus. Biar mulus. Emang malam itu adalah malam judgment day. Iya. Wah, tapi ternyata si Fulan gak ngejudgment dirinya sendiri. Dan dia pikir dengan dia ngejudgment dirinya dia sendiri kita bakalan ada. Ya udah deh, enggak usah deh. Jangan deh gitu. Karena sebelumnya mungkin playing victim kayak gitu juga sering. Ya, udah sebenarnya udah sering tapi kita tuh kayak enggak pernah. Alasan dia keluar dari Erin aja playing victim kan. Udah itu udah part 1 aja lah. Gue udah ya udah gitu, udah part 1 udah diklarifikasi di part 1. Udah Erinnya udah tamat udah, enggak apa-apa. Enggak, lebih kayak anjir kalian tuh sampai ngeset suatu bukan skenario, persiapan buat Judgment Day itu ya, gitu kan. Kalau dia bisa ngeset dirinya dia sendiri ke kita kenapa kita nggak bisa, kita semua nggak bisa ngeset buat dia dong. Kan logiknya harusnya gitu aja. Iya, karena yang cukup mengerikan dari si Rama bilang tadi pas kalian sebelum Discordan itu berempat kayak nggak tahu sebenarnya siapa teman siapa kubu siapa takutnya kayak stereo wall tuh udah diambang jurang, udah setengah kaki di jurang, bahkan kayak takutnya misalnya si Steve Aja Satriani kubunya Fulan atau Tito kubunya Fulan kayak gitu-gitu. Rama udah takut kan, makanya dia bilang kayak udah nih kalau terakhir ketemu kalian dan ternyata sama semua ketika udah dilepasin gitu. Jadi kan. Biasanya setiap kayak anak-anak berantem sama si Fulan tuh di grup, biasanya tuh gue kayak udah apaan sih, biasanya kayak gitu lah. Oh, lu jadi terkesan yang iya kayak yang netral gitu loh. Dan di saat terakhir itu gue mempersilahkan dia untuk cabut, ya udah gitu. Nah dia bingung di situ kan, karena gue bukan gitu orangnya. Lu nggak pernah gue kalau misalnya anak berantem yuk jangan kayak gitu, udahlah gitu kayak jadi udah nggak usah jadi Shizuka ya. Shizuka juga ya. Giant nih Giant kan. Kayak udahlah ngapain sih Sunionya usai gitu. Gue Shizuka. Bonixnya Degisugi. Jadi Degisugi. Nobita siapa? Nobita Fulan. Gak mau. Rela gue Nobita. Paling bener Nobita Bonik ya. Nobita Bonik Nobita. Tapi Nobita sama Shizuka itu tidak
Merit. Bukan nama Degi Suki kan? Enggak, meritnya sama Nobita. Oh begitu. Iya. Jadi ke situ jauh banget. Nobita, Bonik cocok Nobita. Iya bener Nobita ini Suzuka. Pakai sama-sama tuh Nobita tuh kalau sayang aja mungkin di Jepang nggak boleh branding kali ya. Kalau ada branding kan Fred Perry juga ya. Sebenarnya polo shirtnya Nobita. Lo mau tau gak cerita dulu Fred Perry? Jangan deh. Ntar dia ngambek. Gak tau gue. Gak lanjut. Fulan lagi. Ini pasti Bunix nonton detik per detik gak bakal dia skip. Sorry ya. Bukan maksud gue nih. Enggak, Bon. Gue disuruh Rian. Enggak. Dia bocor sendiri, Bon. Ya pokoknya berarti Fulan kaget ya ngeliat reaksi lu. Loh, kok gue enggak dipisahin gitu ya. Kok gue enggak ditahan kayak. Enggak ditahan, Kok Tita enggak nahan gue. Karena menurut dia nganggap gue adeknya gitu loh. Oh. Dulu tuh sempat kayak gitu. Terus dia yang kayak karena dia mau lihat gue nurut banget sama dia. Terus di saat gue udah gak nurut lagi sama dia jangan-jangan dia udah tahu semua tentang gue gitu kayaknya. Ini kalau jadi drakor di Netflix keren gak sih? Bukan gak ada ya, mau bikin mesin uang deh. Money machine. Aduh, gue belum bayar kos-kosan lagi nih. Mana Tita nih? Kita ada job apa ya? Kok kan gue jadi keinget lagi, gue jadi pengen marah. Coba jangan marah dulu. Coba emang nggak udah kesemutan di tangan gue. Emang apa ya? Sebagai kakak, Fulan tuh men-treatment Tita seperti apa sih? Kalau boleh tahu nih mungkin ya kan dulu Tita masih malu-malu, manggung masih naik kuda kan waktu dulu. Kok dia cerita kayak gitu tadi? Enggak. Wah. Ya pokoknya evolusi Tita lah dari introvert, malu-malu terus akhirnya ke idol. Nah itu si kakak Fulan tuh men-treatment Tita tuh seperti apa hingga akhirnya jadi karir Tita tuh jadi menghasilkan gitu. Enggak juga. Sebenarnya dia tuh enggak dalam andil kayak gitu juga. Itu kan gue evolusi itu tuh karena ya gue patah hati. Itu dari diri gue gitu. Kalau menurut gue dia andilnya gede dia. Menurut gue Fulan andilnya gede buat Tita. Serius. Cuman satu-satunya Fulan doang yang mau nganterin. Maksudnya kan dulu Stereo sering rekaman sama si Mr. J itu kan di Bogor kan. Cuman satu-satunya. Sekarang gini. Pertanyaan gue nih. Ini kebaikan dong. Kebaikan. Ini kebaikan dong. Ini kebaikan Ini gue gak ngomong beda ya. Maksudnya sorry ya. Bukan driver online ya. Ini kita berbicara as a teman ya. As a teman. Lu teman mana yang mau nyupirin temen lu dari Jakarta Bogor. Begitu udah selesai dong Bogor Jakarta. Tuh temen lu cuma tidur doang kerjaannya. Mang ada tuh teman gini gak ada yang mau. Nah Fulan mau. Nah itu kebaikan loh. Kebaikan. Bagus itu. Tapi kan tahu ongkosnya berapa kan? Nah, iya. Dan masalahnya kalau lu tanya sama orang yang tidur, pas orang yang tidur, anjing kebangun, anjing masih di sini lagi, masih jauh, aku tidur lagi dah. Iya tahu gue. Lu takut? Bukan takut, karena sebenarnya tuh gue gak nyambung kalau ngobrol sama dia. Ya jadi, sama sih. Iya kan, kayak ada something yang weird aja dari dia. Misalnya nih kayak gue nih, dari Jakarta Bogor kan lumayan jauh ya, say. Jauh, macet kan? Lagi Jagorawi banget. Jauh banget. Kan hari biasa tuh masalahnya. Iya, soal hari biasa kan. Iya, terus kalau misalnya jalan tuh ya udah nih gue tidur. Gue pura-pura tidur maksudnya biar gak ngobrol sama dia. Terus pura-pura tidur pas bangun anjing masih di sini. Gue tidur lagi. Terus gue kebangun lagi kan karena panas atau apa. Bangsat masih di sini gitu. Gitu terus sampai dari Bogor ke Jakarta begitu juga gue. Biar gak ada ngobrol lu bayangin. Tapi dia coba tak gitu. Enggak. Mirip lagi. Ya. Satu lebih mirip sih. Oh iya. Ngomong nyeret-nyeret gitu ya. Oh jadi emang jadi nggak ada aneh banget sebagai band tidak ada obrolan di perjalanan Jakarta Bogor Jakarta. Aneh kan? Iya. Tapi bukannya takut kan lebih nggak nyaman dan nggak nyambung. Nggak nyaman dan nggak nyambung. Tapi kalian bertahun-tahun loh. Karena gue tuh orangnya kayak nggak mau ribet gitu loh. Karena di saat itu maksudnya pendapatan gue bukan dari band doang. Yeah. Jadi gue fokusnya di kerjaan gue yang lain. Jadi kayak gue anggap yaudahlah ini buat hobi gue aja gitu. Tidak menganggap serius. Jadinya gue nggak yang menelusuri dia gimana gitu di belakangnya. Semuanya pada ini sih lebih ke kalau gue lihat itu kan dulu kan Stereo ibaratnya berlima itu sama si Fulan kan. Yeah. Pada saat itu posisinya Tita punya ya kerjaannya sendiri lah ibaratnya. Terus habis itu band berarti dianggap sama dia cuma hobi ya. Yaudah jalan aja terus gitu kan ibarat terserah. Dan kalian juga ngantor. Ya dan emang mikirnya juga jalan terus juga dapat kok panggungan tiba-tiba foto sama lu kan di terus habis itu tiba-tiba
dapat manggung di mana, Iya. terus Video klip ke Jogja, sampai bisa main ke Bali 2 kali dalam 1 tahun kayak gitu-gitu. Jadi mikirnya ya udah let it flow aja, Tita punya kerjaan, gua ke kantor, Rama juga waktu itu masih kerja, si Fulan dengan kerjaannya stereo. Nih, terus yang makmur dan subur. Nah, yang paling magabut sebenarnya kan Usai kan, si Stevie Vai ini kan. Nah, kenapa nih Stevie Vai ini? Emang dia diem aja orangnya. Ya udah aja. Nah, udahlah. Main remote control Suneo. Mau kayak gimana? Giant remote control Giant. Dia bukan orang yang tipikal orang alpha gitu soalnya. Gitu. Oke, terus kalian berarti cukup senang cuman dengan manggung keluar kota gitu ya, tanpa mendapatkan benefit yang seharusnya. Iya. Jadi kayak karena mikirnya menurut bawa gue badan kayak aja. udah lumayan loh, ya kan? Oh ternyata bisa naik pesawat loh. Ya, gitu. oh ternyata kita bisa loh manggung di ini pesawat Ya, gitu. hotelnya Lebih juga ke situ oke, sih. hotelnya Gitu. Ada hotel gitu, dapat makan gitu ya. Gak bawa duit sama sekali kan, Iya. bawa badan doang. Gue tuh kayak at least gue nggak ribet deh. Ini kan hobi gue gitu. Dan gue Hobi. pendapatan gue di luar kok. Maksudnya Iya. gue nggak masalah gitu. Karena menurut gue di saat itu gue memandang style tuh kayak ya gue juga belum apa-apa lah, masih kecil juga gitu. Ya udahlah kalau misalnya emang belum ada bayaran atau apa, masih wajar gitu menurut gue. Jadi gitu. berarti sorry gue clarify lagi, setiap ada panggungan bahkan luar kota, Fulan nggak pernah ngebuka, kita dapat budget segini buat manggung di sini. Nah Dia- itu tektokannya sama dia. Dia ngebuka Nah ke gua. ini antek-anteknya sebenarnya. Ya, Nah, gua pas gercepnya Fulan gue sebenarnya. Berarti sebenarnya dia juga kubu Fulan ya bisa dibilang gitu. Kan gue juga mikirnya dia tuh kubunya si Fulan. Jadi gini, dia tuh selalu kontek-kontekan ke gua karena dia selalu ngasih tahu ke gua kan masalah main di sini budgetnya sekian, main di sini budgetnya sekian. Nah tapi apakah itu budget yang sebenarnya? Nah, gua nggak tahu karena dia selalu ngasih tahu budgetnya, tapi dia nggak pernah ngasih tahu bukti transferannya. Dia cuma ngasih tahu bukti transferan yang sudah dia keluarkan. Jadi misalnya kayak gini, lu dapat panggungan, let's say dia bilang ke gua dapat panggungan 15 juta misalnya gitu kan. Oke 15 juta, gua nggak dapat tuh transferan 15 juta masuk ke rekeningnya dia atau ke rekening ya anak-anak stereo atau pokoknya ke rekeningnya dia lah. Nggak dapat, cuma dapetnya tuh dia ngeluarin berapa aja buat 15 juta itu. Dia bayar tim produksi, Oh, itu dia udah bayar habis makan, berarti? dia bayar hotel. Gitu. Berarti sorry misalnya katakan 15 juta kayak personil sejuta. Nggak ada, personilnya nggak ada dong. Ayam doang. Nggak ada juga, uang makan doang. Uang makan. Ya, nggak ada, personilnya nggak ada. Itu pokoknya dia Happy bayar. sekali. Tapi untungnya kenapa di Sterewall di tim produksinya itu walaupun kayak gitu ya, cuma maksudnya Sterewall nggak pernah ada omongan di anak-anak produksi karena sengehe-ngehenya si Fulan ini dia masih tetap bawain haknya produksi tetap ada gitu. Dia ngasih lihat terus kayak bayar dulu kakak Soundman, ya berapa? soundman ya, gitu pasti bayar dia bayar jujur kok dia fair-fairan sama gue ngasih ya kalau buat itu ya. Tapi gitu pasti kan masih ada sisanya dong. Nah, Gua kemana? nanya, sisanya mana boy? Biasa boy, buat bayar kos-kosan boy. Ntar kan kos-kosan lu kan ngerekam di sini. Atau enggak buat bayar Mr. J boy. Ya. Tapi nggak pernah ada invoice gitu ya. Ada. Nah kalian juga ngobrol gak sih sama Mr. J? Enggak dong. Dibentengin juga Dibentengin juga. di saat itu. Di saat itu sekarang sih ngobrol. Iya makanya. Baru kebuka. Ya, nah, ya gitu juga sih gue di. Ya, intinya tuh kalau dari semua yang udah kita ngobrolin, ya kita goblok udah gitu doang. Udah nggak apa-apa emang kita goblok deh gitu. Sebenarnya kayak kalau mau cerita-cerita kayak gini dulu ya ke teman-teman, lu kenapa? Sebenarnya malu. Malu. Ya karena kita kayak yang lu goblok banget Iya. gitu sampai Gitu. lu nggak nge-breakdown itu semua. Kalau bisa-bisanya percaya begitu aja gitu kan. Tapi kan sekarang jadi pembelajaran ya buat yang nonton, buat yang lagi ngeband, gimana Jadi tuh memanage sekarang- band. Benar. Jadi sekarang kita tuh mikirnya tuh Ya, share. anggaplah yang diambil sama dia berapa banyak lah ibaratnya itu selama bertahun-tahun gitu misalnya ya udah mikirnya mungkin yang buat bikin Sterewall jadi sebesar ini kita harus bayar segitu banyak biar bisa Sterewall mungkin sampai di Ya titik karena ini. rezeki nggak akan ketuker ya, mungkin Iya. nanti akan ya lama-lama nominalnya mungkin Iya, ya mungkin bisa gitu bisa aja. ketutup dari rezeki yang baru gitu kayak bayar kan. masuk kampus juga mahal kan gitu. Jadi mikirnya gitu aja. Kok bayar kampus? Ya bayar kalau bayar kuliah kan mahal kan? Oh ya, ini kuliah Anggapnya kehidupan. kuliah kehidupan, Kuliah, gitu ibaratnya. iya kuliah Kuliah dari kehidupan. Fulan. Kuliah penipuan. Kuliah penipuan. Wah gila ini jauh banget sih. Dari gue coba set tipis-tipis aja kayak nggak mau cerita nih takutnya. Ya bocor duluan Steve aja Satriani pecah. Nah ya gue penasaran deh. Kalian tuh ada titik mulai curiga kapan sih? Karena ya kasarnya tadi kalian bilang bego banget Dari ya. awal tuh curiga. Tapi kenapa takut? Bukan Karena kan takut itu sih kayak tadi dia selalu ngomong kalau lu ini gue cabut. Nah kita tuh ketakutannya adalah satu kita nggak mau berantem. Terus yang kedua kalau kita masih mikir di situ masih ada pointing mikir
iya ya kita dapat acara misalnya kayak gue dapat foto di Hai waktu itu fotografer lu kan hitungannya yang di Hai bagus banget. Iya, Mas Budi fotografer Naif yang bikin itu albumnya Naif. Kapan lagi Sterewall awal-awal masih tahun 2016 di fotonya foto sama Mas Budi gitu. Terus habis itu kita bisa main sampai ke Bali. Ntar kalau nggak ada Fulan gimana nih? Karena kan kita di Tita cerita kita tuh introvert, kita dibentengin, kita nggak kenal sama siapa-siapa. Si Fulan cabut, kita nggak jadi apa-apaan dong. Mikirnya masih ke situ. Jadi kayak setiap dia kita curiga terus kita bahas terus dianya ngomong, udah kalau gini gue cabut. Langsung kayak cewek tarik ulur. Kita nggak bisa ngapa-ngapain nih takutnya. Dan kalian berempat dia masuk nih. Udah nggak usah berantem. Kalau dia kira udah ngapain sih ribut lu ngeband gini doang aja ribut. Kalau dia kan mikirnya lebih gitu kan. Wah. Nah, part berikutnya adalah ketika Sterewall tuh kayak dapat angin segar lah ketika Tita dapat spotlight nasional di Idol waktu itu ya. Nah, saat itu kan jadi kayak ya nggak akan munafik lah pasti. Karena vokalisnya cewek gitu ya, cantik gitu, terus ada di Idol, jadi banyak tawaran-tawaran. Manggung, waktu itu COVID ya, zaman lo Idol tuh COVID, ya pasti tetap ada manggung online kan di era itu. Nah, saat itu kan masih ada Fulan. Nah, apakah ada impact? Ya, berimpact juga di era itu. Impact lah, impact ke Fulan banget itu. Seneng dia. Panen dia langsung. Bro, Tita centang biru langsung bro, rate kita di Fulan naik bro. Itu gue kaget banget. Makin sayang adik ya. Makin sayang adik. Ayo Tita. Keluar duit. Ubun-ubunnya. Ada pakunya Tita. Capek banget itu ya ampun. Yang bahkan dia menaikkan rate gue tanpa sepengetahuan gue. Gimana ceritanya Tita? Jadi gue kayak dapat brand ya. Dan itu brandnya tuh ke band juga, manggung online gitu. Oke. Terus kan kalau misalnya di band gitu kan kalau misalnya bisa cara kontennya itulah pasti kan gue kalau misalnya posting tentang band gak ada bayaran apapun kan, maksudnya dia mikirnya begitu, lu mikirnya begitu ya. Gue mikirnya kan emang dari lu begitu gitu, kalaupun gue ya karena seneng abis manggung ada fotografer ya post aja lah gitu kan. Terus habis itu kok dia tuh pas abis acara itu tuh dia bilang tak posting di sini ini ya gitu, harus nge-tag orang atau kayak nge-tag gitu kan. Ya emang gue nge-tag sih walaupun lu gak suruh juga gitu kan. Lu mulai ada apa nih kakak gitu. Belum. Gak kepikiran. Beneran. Sama sekali. Kita tuh gak tahu masalah yang ini sampai si Fulan cabut. Pas Fulan cabut kita ketemu sama orang brandnya, ternyata orang brand ngomong seperti itu. Lanjutin. Ternyata gue dibayar 40 juta. Tanpa sepengetahuan untuk postingannya dia doang. Untuk postingan gue cuma 1. Tuh beda sama bayarannya Sterewall ya? Iya. Beda bayaran Sterewall buat manggung di online ada lagi. Itu anak-anak tahu, cuman kan dia bilangnya buat beli lalalali produksi buat inventaris kali ya, alat apa komputer. gitu. Tapi kan Fulan cabut kan diambil juga produksinya. Iya betul kecil. Percuma bro, waktu itu lu ngomongnya buat beli komputer, ujung-ujungnya komputer juga lu ambil. Chill. Gue langsung ingat lagi tuh 40 juta. Maksudnya kayak ya kan walaupun misalnya kayak masalah band gue posting sukarela aja gitu karena gue suka ya udah gitu. Tapi kenapa di saat itu lo tuh nyuruh, terus lu kayak ngasih SOW gitu seakan-akan kan kayak lu influencer KOL ya. Ternyata gue dijadiin KOL di situ. Gue jadi ingat nih jadian ini. Gue gak tahu nih di part 1 dibahas apa enggak. Cuman maksudnya ini tuh jadi ada pembahasan yang waktu itu masalah harta gono gini. Paham nih? Ini maksudnya ini bisa jadi pembelajaran band soalnya kita nih. Bareng-bareng, masalah harta gono gini kalau lu ngeband gitu kan. Jadi itu kan ya kayak yang kita cerita-cerita mungkin di part 1 sama yang sekarang. Kita tahu lah kalau si Fulan ini mengambil keuntungan lah ibarat gitu. Tapi pasti ada yang dibeli sama dia buat inventaris ibaratnya. Ya, alat kebutuhan macam. Band lah. Iya. Itu pernah dibahas pas dia cabut. Udah keluar dari grup berarti ya? Udah dong. Dia japri-japrian lah ke gua. Oke, sebentar. Soalnya sebelumnya tuh si Steve sama Joseph ini bilang alatnya ditaruh di parkiran. Udah berapa hari katanya itu bener, kosan. Bener. Jadi sebelum kejadian itu harusnya ada pembahasan dulu dong. Itu yang itu di situ gua ngomong harta gono gini gimana nih? Ibaratnya gitu kan. Karena semua masih di Fulan. Iya. Karena kan di kosannya dia kan. Iya. Kan kita rekaman juga ngetik juga di situ kan. Jakarta hari ini kan di situ tuh rekamannya. Ya kan. Nah, terus udah tuh gua ngomong tuh kata si Fulan, "Enggak bisa, Boy. Ini punya gua." Kata dia gitu kan. Gue berdarah-darah di sini buat ngedapetin ini. Terus gue bilang, "Yang berdarah-darah bukan lu doang. Lu pikir lu bisa kalau lu mau berdarah-darah sendirian lu solo drama aja." Gue bilang bikin rekor muri ya. Lu pikir ya anak-anak yang lain gak berdarah-berdarah, gak ngeluarin keringat. Itu ada keringat anak-anak di situ. Gak bisa boy, pokoknya gak bisa. Ini komputer punya gua.
Dia ngomongnya begitu. Terus gue bilang, lah ini kan duitnya dapatnya dari panggungan online yang lu bilang buat jadiin komputer. Gue bilang gitu kan. Inventaris dong. Inventaris, ya gak apa-apa. Kalau mau lu pecah nih harga komputernya. Lu bagi-bagi ke anak-anak. Karena ada harta gono gini harus jelas nih. Gak bisa. Itu kata lu gitu, dipecah aja. Iya, dia bilang tetap gak bisa. Pokoknya komputer gue ambil. Nah, pinternya si Fulan ngegocek. Sekarang maksudnya anak-anak masih berpikiran baik dong sama dia. Jadi berarti kayak mikir, ya udah sekarang masalah kita, ya udah dah sekarang kalau enggak kita ketemuan dulu, kita omongin langsung secara ketemu, bagi-bagian dah nih mana yang mau lu ambil, mana mau yang kita ambil. Berarti gitu kan harta gono gininya. Ya udah akhir bulan dia bilang begitu. Oh, lu kabarin dia udah mengiyakan tuh ya? Iya, akhir bulan kena gocek kita. Gocekan Neymar. Dia bilang akhir bulan kita tagih nih. Kan kita enggak enak. Kan kita enggak mungkin debt collector dan sebelum akhir bulan udah kita tagih, H- seminggu udah kita tagih enggak dong. Bener-bener akhir bulan yang enggak tahu tanggalnya. Pokoknya kita mikirnya akhir bulan aja. Kalau enggak salah tanggal 28-an kita nanya. Boy gimana nih udah akhir bulan jadi ketemuan gak di kosan? Dia ngomong lu ke kosan aja. Barang-barang udah gue taruh di kosan. Gue udah gak tinggal di kosan lagi. Kena gocek Neymar. Itulah pas datang mereka baru datang. pas satu tadi. Ternyata komputernya udah dibawa ya? Gak ada apa-apa. Cuman box bagong sama gitarnya Usai yang harganya mahal banget itu. Jadi apa aja yang ada di parkiran kosan itu? Box bagong. Terus abis itu gitarnya Usai. Gitar LTD enggak ori juga lah, cutter banget lah pokoknya. Gitar itu terus habis itu nggak apa lagi ya? Apa ya? Preamp gua masih ada yang hardke. Terus apa ya? Kabel jack harusnya tuh kalau nggak salah ada 10 apa berapa, tapi itu sisa 4 apa berapa gua nggak tahu. Banyak lah semuanya. Nah, untungnya dia ngegocek kita, dia ternyata kegocek juga nih si Fulan. Nah, kok bisa? Ini belum diceritain nih di part 1. Mungkin Rama belum cerita. Jadi mungkin Rama lupa kali ya. Jadi pas sebelum kejadian ini itu tuh si Rama pernah minta gitar mana, bukan gitar Rama, ini gitar inventaris yang dibeli pakai duit Sterewall. Rama ngambil gitar. Tapi itu bukan niat mengamankan kan sebenarnya. Rama emang pengen pakai. Emang dia mau pakai karena dia mau latihan. Karena pada saat itu kan dia mau latihan, dia bawa efek juga. Efeknya ini Nux satu set gitu, ada Cerberus, ada apa segala macam lah pokoknya. Itu di sama Solid Studio banyak lah pokoknya Nuxnya. Nah ini setahu gue tuh endorsan. Jadi tuh dipakai sama Rama, dibuat semua buat latihan, buat ngulik efek lah gitu. Nah udah kejadian deh tuh. Kegocek kan tuh. Bisa diamanin. Oke. Dan katanya ada alat yang lu beli pakai uang pribadi lu juga keangkut. Ada. Punya lu kan? Apaan? Apa wireless? Oh, wireless. Apa wireless AKG? Mic gue itu. Itu tapi gratis. Mereka sama. Iya. Itu endorse ya atau? Itu juga endorse. Mic Tita yang endorse. Tapi itu juga gue nggak tahu harusnya dapat duit apa enggak. Nah itu nggak tahu tuh. Itu nggak tahu sampai sekarang nggak tahu. Lalu alam deh tuh. Aduh gue jadi pengen cerita. Tadi kan Rama cerita ke gue kayak, wah kenapa akhirnya dia males gue mainin. Di podcast pasti sebenarnya gak ada ngomongin musik ya dari tadi kayak. Tapi gak apa-apa, saya suka. Kenapa nama bandnya Sterewall gitu lah. Sudah cukup. Kira-kira Sterewall tahun depan mau bikin apa gitu loh. Kayak yang udah-udah gitu. Nanti ya. Enggak, ini terlalu personal jadinya. Gak apa-apa. Ini jadi kayak ngobrol nongkrong gitu ya. Ya udahlah, part 1 udah tanggung banget gitu ya karena. Tapi lagi kan pasti kalian bisa dapetin hal yang pelajaran lah. Iya, pelajaran dari sini gitu. Enggak yang cuma kita namanya Sterewall kenapa gitu kan udah tahu lah ya. Jadi ini emang kayak kuliah aja ya. Kayak kuliah jadinya. Jadi kan tadi dia bilang emang aja Rama kayak, oh iya Erin ya nggak mau ini kerja doang buat band sendiri, nggak mau keluar duit gitu. Udah diklarifikasi lah. Gue klarifikasi mewakilkan Salt sama Bonix lah. Apa yang sebenarnya terjadi untuk produksi album pertama itu udah. Terus kan selalu kayak gitu ya kalau di Sterewall, wah si Erin gini-gini karena udah panggungan ternyata Sterewall juga ada manggung, akhirnya Sterewall dong. Saat itu dong lebih jelas gitu. Nah beliau Fulan sempat bilang gini nih ke nggak tahu ya Bonix Sat mungkin inget juga atau mungkin Sat bisa lebih julid ya mulutnya. jadi sempat kayak iya boy. Kaget gue kira ada di sini dia. Iya, Selamat datang. Gue kira dia ada di sini. Iya. Nggak usah lah. Jadi gue udah ngeband nih sama mereka.
nggak punya apa-apa ngeband boy. Jadi emang setiap manggung harus gua tahan buat jadi alat band. Gitu menurut dia. Dan bener juga kan sebenarnya. Bener, gak salah. Cuman kan lu bawa lagi masalahnya pas lu cabut. Lu makan lagi tuh. Kalau seandainya pas lu cabut lu bagi-bagi sih gak apa-apa. Iya. Emangnya kurang puas lu makan dari gue juga. Makannya dari gue. Emang kurang puas. Daripada di julitan ini julit mama. Mama yang lagi beli sayur pakai lagi ngobrol-ngobrol sama bang itu berapa? Ah itu mah gak cukup. Emang kemarin masih kemahalan. Emangnya gak puas. Itu kulkas baru, mobil baru, laptop baru, iPhone baru. Aduh, tapi setelah kekisruhan ini ya, ya kan isu ini juga udah sempet di podcast sebelumnya gitu ya kalian bahas. Dia sempet datang lagi. Gak kita pernah. Klarifikasi deh ngobrol. Gak pernah. Kalau dia ngontak habis nonton ini gimana? Karena ini beyond banget nih pembahasannya nih. Senang sekali. Misalnya kalau dia ngontak. Coba sampaikan. Misalnya kalau ngontak habis buat nonton, Abang Fulan nih. Mungkin habis nonton ini atau mungkin nonton podcast yang sebelumnya kan juga ada yang pembahasan sedikit ya. Ya nggak apa-apa, kita selesaiin baik-baik aja semuanya. Oke, jadi gue bakal minta hak gue, ntar lu minta hak apa nih? Mungkin lu mau take down. Lu mau minta hak royalti atau apa ya nggak apa-apa, tapi selesai ketemu dulu aja. Berarti sebenarnya Stereo pengen ya ketemu Fulan ya. Gue udah ketemu kok. Gue pengen tahu. Sama Bonix ketemu. Oh itu kan yang di Oakwood ya? Iya di Oakwood ketemu. Kaget tuh saya. Ini Bonix belum cerita juga nih. Sabar ya. Oh dia ngobrol. Tak ceritain dong yang ini. Tapi nggak gimana banget sih. Tapi pas ketemu tuh gue bingung kan, maksudnya kayak ini tuh tempat di kafe itu tuh yang orang tuh ya ke situ cuma orang kerja lah. Ya. Tapi ternyata tahu kan kantor Bonix juga. Ternyata tahu alasannya kan kenapa dia ke situ. Enggak tahu. Tahu dong kan yang lu bilang dia udah kerja sama. Oh yang modeling gitu agensi. Enggak, dia kan kata lu kan dia kerja di apa Urban Asia ya. Kan daerah di situ. Oh, enggak itu enggak tahu gue. Iya lu yang bilang waktu itu. Emang ya lupa. Banyak lupanya di. Enggak, maksud gue kenapa dia enggak ngecakar gitu ya, Mas. Wow. Ini dia nih. Mana? Ini saya kebanyakan makan ayam. Ayam 40 juta berapa ayamnya? Iya, ayam 40 juta saya coba balikin. Gimana tak? Jadi ketemu itu kan ngobrolnya justru masih Bonix ya? Enggak, cuma kayak tos-tosan doang. Apa kabar dan gitu. Dia nggak tos gue juga. Tak. Enggak coba. Gitu doang. Terus dia pesan habis itu gue sana ya gitu doang. Enggak gimana. Terus Bonix, ya sabar ya. Gitu. Nobita gitu aja. Nobita. Gitu aja sih enggak. Tapi gue lihat masih parlente nih anaknya. Oh, gitu. Tapi Fred Perry enggak? Enggak. Mamet Tuan. Bukan gua. Bagus loh itu. Bagus. Iya kan? Nah orang pasti pertama kali pakai itu gue bilang sama tak si Bonix tuh pas foto perutnya dikecil-kecilin emang kurusan. Keren banget sih Bonix, gue bilang. Bonix masih suka nge-gym kan? Masih suka gak sih? Iya masih suka nge-gym gitu. Rajin loh. Enggak gitu loh. Gimana sih? Kan gue bagus kan, gue cuma bilang kita tuh kalau seandainya ada brandnya Fred Perry kan. Balik lagi ke situ, jadi lu ketika ketemu Fulan tuh nggak langsung inget memori yang itu nggak ada, atau lu kayak ngeblank kayak ketemu kaget lah pasti. Kayak gimana sih? Gue harus apa nih gitu? Nggak prepare soalnya. Iya nggak prepare. Kenapa bisa? Itu satu-satunya momen ketemu setelah keluarnya Fulan. Udah lama. Gue udah jadian juga sama Bonix. Iya maksudnya itu satu-satunya momen ketemu si Fulan di situ doang, di Kuningan itu, di Oakwood itu. Iya. Setelah kekacauan yang ada gitu ya, gue langsung kayak anjir, hidup gue pernah bergantung sama dia gitu, kayak gue nggak tahu lagi deh tuh yang pas gue pikirin tuh. Nah kalau lu lagi ada di situ lu ngapain? Gue tegur, gimana? Udah habis duitnya? Masih mewah nih. Gue nanya alat lah langsung gue. Ya pokoknya sehat dulu. Gue Fulan nih. Lu Bonix, ini Tita nih. Coy. Kalau gue apa kabar Bon? Tak, apa kabar? Kalau gue Bonix mah pembahasannya beda lah. Oh enggak, ya. Kalau gue jadi Mamet. Kalau gue Bonix, lu kenapa cabut dari Erin sih? Kan gue jadi cabut juga. Yaudah gimana? Misalnya lu kayak Tita deh dipertemukan sama Fulan di satu momen yang tidak terduga. Gak tahu sih gue. Iya kan? Blank juga ya. Gue nggak tahu antara, karena di situ sebenarnya pasti semuanya campur aduk. Jadi gini, kalau anak-anak yang lain mungkin
langsung taunya gue pasti emosi. Misalnya kayak mungkin si Usai kan langsung emosi banget. Dia pasti dia selalu ngomong, gue kok ketemu dia gue udah emosi banget kayak gini. Kalau gue tuh lebih ke nggak tahu campur aduk. Mungkin karena posisinya pada saat kejadian tahun-tahun itu kan gue posisinya gue tahu dua-duanya nih. Gue tahu dari sisi anak-anak, gue tahu dari sisinya si Fulan. Dan gue sebenarnya lebih posisi kenetralin, kenengahin. Terus gue juga yang sebenarnya bukan sebenarnya tahu, tapi sebenarnya gue tuh tahu kalau, dan anak-anak pun tahu. Jadi kayak gimana ya cara ngomongnya, misalnya kayak gue tahu kalau duitnya itu diambil sama Fulan, tapi gue ngomong juga ke anak-anak kalau duitnya ini diambil sama Fulan, tapi udah lu tenang aja karena dibeliin buat alat. Jadi kayak gue nenangin anak-anak. Jadi pada saat gue ketemu di media tuh gue tuh jadi kayak, lu udah gue tolong, lu udah gue backupin selama ini, tapi lu ngeberakin gue juga akhirnya kayak gitu. Maksudnya lu bilang kayak gitu, tapi lu tahu sebenarnya duit alat itu masih sisa, tapi bukan buat alat gitu. Maksudnya lu nutupin itu. Itu gue nggak tahu. Oh itu nggak tahu. Gue nggak tahu kalau itu ya. Gue cuma tahu semua duit di take over sama dia. Kayak misalnya let's say AdSense cair ke Tita. DSP, Tita tahu kok. DSP kan selalu cairnya ke Tita tuh. Bukan DSP sorry. AdSense YouTube. Oh YouTube. YouTube cair ke Tita. Dari Tita langsung transfer ke si Fulan. Ada kok rekam buktinya Tita transfer ke Fulan. Tuh alasannya tuh, dan itu kan pasti anak-anak nanya, kok transfernya ke dia sih? Nah itu di situ posisi gue lah yang buat nenangin ke anak-anak. Oh ini buat alat kok. Ini buat alat. Lu kan kemarin kan ngetek kan ini, gue buat nambahin dia bayar ini, bayar anu. Iya kontrakan gitu. Buat studio gitu. Jadi pas pada saat misal kalau nanti one day gue ketemu sama dia, gue jadi bingungnya tuh kayak anjing, gue dulu udah nolongin lu ngomong apa gitu-gitu, terus tapi kenapa malah lu ngeberakin gua gimana tuh? Oh iya ngerti. Campur aduk banget ya. Iya. Dan gua bahkan pas habis ketemu itu tuh kan gua ke parkiran kan. Ketemu lagi? Enggak. Gua tuh kayak ada rasa mau nangis tau nggak? Kayak gua tuh kesel. Saking bukan marah lagi ya, lebih ke. Kayak gua kenapa sih gua goblok banget bisa ketemu sama dia gitu. Pokoknya itu campur aduk banget sih. Kayak gua tuh nyesek banget, dada gua tuh sesek banget itu pas habis ketemu dia. Jadi lu kayak diem gitu ya, kayak shock terus Bonik udah makanya dia sabar gitu doang. Dia juga bingung ya. Iya gimana, kayak ya udah gitu aja. Tapi kayak ya Allah, orang. Oke. Udah ya maksudnya 40 menit buat cuman ngomongin dia doang. Itu. Oke, sekarang harusnya 40 episode berarti. Udah gue bilang ayo kalau ada yang mau dijadiin series nih gimana perjuangan anak band nih. Nah, maksudnya gue moving forward aja lah dengan kondisi Stairwell sekarang gitu, dengan bukan asam garam ya, asam pahit pengalaman kalian di industri musik gitu ya, bekerja sama dengan teman band tapi ya pahit ya, pengalaman pahit, dan ketika sampai di musika gitu ya, maksudnya gue nggak tahu apakah kalian juga share hal ini ke label juga dan jadi pembelajaran, dan sekarang gimana sih sebenarnya cara Stairwell bekerja secara profesional dengan musika gitu dari pengalaman sebelumnya itu gitu. Ada nggak sih yang kalian brainstorm juga sama enak kalian gitu sama tim manajemen musik itu kayak gimana? Kalau gue tuh mikirnya jadi apa ya? Jadi kayak dengan kejadian-kejadian yang dulu gitu ya, misalnya yang sebelum-sebelumnya pernah dilewatin sama Stairwell, kita pasti sharing ke label ya. Kenapa maksudnya? Kenapa pasti label nanya dong, karena kan waktu yang datang pertama kali ke musika sama yang datang yang kedua kali beda nih formasinya, gitu kan. Pasti ada pertanyaan juga dari label kenapa, karena kan pasti kan itu jadi masalah, intinya konsistensi itu bakalan jadi pertanyaan label. Makanya ini kayak bisa buat pembelajaran juga nih sama band nih, misalnya kalau bandnya suka bongkar pasang personil itu bisa jadi pertanyaan juga buat label. Jadi minus ya ibaratnya ya. Pasti ada pertanyaan, bahkan kita cuma ngeluarin satu doang tapi jadi pertanyaan. Tapi untungnya dari label ini juga kenapa dulu waktu itu Stairwell pernah dipending sampai hampir setahun, karena dari label pada saat meeting pertama kali itu udah ngecium bau-baunya. Ini kayak ada yang gak beres nih di Stairwell. Internal lu kenapa nih? Tapi gitu. gue gak tahu apa. Gue hold dulu deh kayak gitu. Nah dari situ akhirnya pas udah masuk label kita sharing kenapa-kenapanya semuanya. Akhirnya label bisa ini yaudah anggap aja buat pembelajaran. Ikhlasin aja. Kita jalan aja dulu terus ke depan. Nah dari situ untungnya gue gak tahu ya nih, mungkin harusnya label semua label mungkin kayak gini kali ya. Gue mikirnya ya kayak soalnya kan mungkin mikirnya udah gak kayak zaman dulu nih. Soalnya zaman sekarang kan kayak digitalisasi semua cepet lah ibaratnya. Jadi kayak label-label tuh ngeliatnya tuh di label di musiknya ini ngeliatnya Stairwell ini udah merupakan suatu band yang mikirnya udah cukup matang. Jadi dia ngeliatnya kayak lu butuh apa dari gue? Gue support. Makanya brainstorm anak-anak jadinya lepas semuanya. Jadi kayak yang dulu tadinya dikekang apa-apa gua aja, lu udah anteng aja ikutin kata gua. Nah sekarang benar-benar anak-anak bisa ngeluarin ide-idenya semua. Jadi sekarang malah kayak ya udah ya, semuanya juga punya dapat porsi yang sama, tanggung jawab yang sama, hak yang sama, kayak gitu-gitu ya. Oke. Mau nanya deh, emang kan
Ray yang ngebuka lagi ya ceritanya ke si Musika gitu dan Ordalnya gitu. Terus Steve Maju Satriani kok mau ngajak Slash nih jadi 3 gitaris kan. Oh yang dulu ya. Jadi tuh buat yang nggak tahu si Ray ini sebenarnya tuh gitaris. Ray itu sebenarnya gitaris tapi dia bukan gitaris doang. Dia tuh bisa main semua alat musik instrumentalis ya. Sempat bantuin Geisha juga katanya. Benar, dia tuh dia tuh sempat jadi session player-nya Geisha juga. Terus dia pernah ngeband juga di Musika apa Elektron 45 kalau salah bandnya. Itu dia pokoknya dia session player tapi dia bisa emang aslinya tuh dia tuh gitaris tapi dia bisa main alat musik yang lain. Nah terus gue bilang daripada kita cari drummer lagi, kayak drummer ini keramat ini trauma atau gimana sih? Kenapa nggak drummer yang dimasukin gitu jadi? Nah jadi kita mikirnya semenjak drummer pertama kita meninggal, terus drummer keduanya begini, kayak drummer ini bukan sesuatu yang ini nih buat Sterewall. Jadi kita hargain aja si drummer almarhum kita yang pertama kali. Gimana kalau kita cari personil yang bisa ngelengkapin musiknya Sterewall, dan itu nggak mesti drummer menurut gue. Drummer bisa session player yang lu mau nyari warna apa nih, misal gue di panggungan ini gue mau nyari warna yang ini nih, nah gue butuh kan drummer kan tempo kan soalnya kan drummer kayak gimana pasti warna lo akan berubah musiknya gitu sih. Jadi makanya gue butuh warna lain buat di album sebenarnya, ya butuh Ray, scene segala macam biar jadi lebih kayak Jordan Fish lah ceritanya. Jordan Fish lah, arsitek lah ibaratnya. Kan dia juga scene-nya main gitar juga, gitarnya 3 juga gitu-gitu. Oke. Oh jadi gitu ternyata jawabannya. Yap. Sempat penasaran. Oh ternyata ya. Daripada nambah drama, kalau drummer cuma bisa main drum doang, udah lu stuck. Lu nggak mungkin dari main drum tiba-tiba ambil main gitar. Iya juga sih. Kalau dia kan bisa main gitar, main keyboard. Mencari otak lain lah ya. Mencari otak lain ya biar lebih fresh juga. Nah yang mau gue tanyain tuh ketika, pengen tahu deh maksudnya ketika kalian akhirnya sign sama Musika gitu, sempet starstruck nggak sih ketemu? Nggak tahu. Dia duet sama Noah gitu ya. Itu rasanya gimana? Kita tuh lebih ke imposter syndrome sebenarnya. Coba jelaskan itu apa Bapak? Jadi dia tuh lebih ke emang iya nih ya gue udah segini ya, masa sih kayak gue gak pantas dah. Lebih ke situ dia. Emang ya. Kayak misalnya emang ya. Nih lu tau gak, di tour Sterewall itu kemarin yang prolog itu banyak ada di beberapa tempat yang ya bandnya Sterewall doang, gak ada lokal heroesnya. Kalau gak salah satu di Surabaya. Pas kita lagi cek sound terus bentar ada yang nonton kita ya di sini ya. Kayak gue setiap manggung begitu. Ini yang main siapa? Dia pasti nanya. Ini yang main siapa? Kita doang. Udah kita doang ya? Bohong lu. Bohong ya? Ada yang nonton gak nih? Masa sih? Kayak gitu. Ternyata pas udah bukan rame. Star syndrome ya? Bukan star syndrome, malah jadi kayak imposter syndrome jatuhnya. Gitu. Sampai sekarang begitu. Mau dibikin lagu sama dia? Mau dibikin lagu sama dia? Jadi kalau misalnya sebenarnya nggak ke band juga sih, kayak lebih ke personal semua juga. Sih dia mah lebih ke personal. Kayak misalnya kayak ke mall gitu. Terus ada minta foto. Lah. Emang gue ini gitu. Enggak, gue biasa aja. Kayak entah kenapa. Jadi tuh kayak gitu loh. Jadi lu taunya bisa kalau maaf ya, maksudnya kalau mungkin ke mall yang nggak terlalu besar lu masih yakin lah ibaratnya ada yang tahu. Oke, kalau daerah gue gitu. Misalnya ada mall yang gaul gitu, tempat gaul, anjing kok ada yang tahu sih. Masa iya sih gue segaul, gue sampai segini nih sampai orang ada yang tahu gue misalnya suka gitu ya. Iya, suka begitu. Imposter syndrome. Langsung kayak minder gitu loh tiba-tiba. Malah minder ya. Malah minder. Aneh juga. Cukup mungkin unik. Itu ini ya impact dari Fulan. Makasih Fulan. Tidak menjadikan saya star Jumawa syndrome gitu, atau Jumawa. Karena saya jadi tidak percaya kalau saya bisa gitu. Jadi kayak dia tuh selalu kayak ngasih, mungkin ke brainwash kali ya. Iya bisa jadi. Kayak lu tuh gak bisa apa-apa tanpa gue. Kayak gitu. Jadi kayak gue tuh iya sih. Di saat tanpa dia masa sih bisa sih kayak gitu ya. Iya. Dan sampai sekarang begitu. Ya mungkin aja sih sebenarnya kayak kelamaan dikurung gitu kayak lebih kayak trauma jadinya. Trauma. Jatuhnya jadi imposter syndrome jadi. Imposter syndrome. Kayak misalnya kemarin collab sama featuring sama Noah. Iya, itu gitu. Gimana rasanya? Ya, kok lu mau sama gue? Kok lu mau sih sama gue kayak masih bertanya-tanya gitu loh. Sampai pas udah posting gitu. Gak percaya aja gitu. Sampai kayak apa ya, misalnya kayak di backstage saya tuh ibaratnya tuh kayak mereka datang, kita langsung pada berdiri semua. Kayak ada presiden datang langsung. Gak apa-apa, duduk aja kata mereka. Enggak apa-apa. Gak apa-apa duduk sini. Gitu. Gak apa-apa, sini aja di sini. Terus di pojok gitu, pojok tenda gitu kan gue. Samping AC, samping AC biasa itu. Ngapain berdiri di situ sini dong? Enggak apa-apa di sini aja. Waduh.
Waduh. Oke. Fullan. Sangat banyak impact-nya. Sampai ke investor. Oke, sekarang ini kan media musik ya, podcast media musik ya. Oke. Ngomong musik ya. Ngomong musik. Pertanyaan terakhir tapi. Ya, pertanyaan terakhir. Oke. Sebenarnya nih setelah gue cukup memperhatikan gitu ya setiap band lah rata-rata ya, karena gue juga suka juga mantau juga bermusik juga, dan setelah masuk gitu ya ke musika Stereo Wall, gue lihat cukup mencoba berbagai banyak explore untuk berkolaborasi, terus warna musik yang beda gitu, dan video klipnya pun digarap dengan profesional banget, bahkan gue ngeliatnya rapi segala macem. Nah, yang mau gue tanyain adalah setelah masuk ke musika, singlenya tuh yang cukup dominan adalah kolaborasi dengan musisi lain gitu, sama Jaga Hati ini ya, itu kelanjutannya si Jakarta Hari Ini, dan terakhir sama Tuan 13 gitu ya. Nah, yang pengen gue tanyakan adalah kolaborasi kayak gitu, apakah itu kayak bentuk nggak tahu imposter syndrome, kayak belum pede dengan materi sendiri, karena kan kalian ya cukup dikenal karena Jakarta Hari Ini lagi gitu kan, yang duar gitu. Terus juga dengan dengan gulungan di era itulah, sehingga harus kolaborasi deh kalau nggak ada single. Karena ada juga kan single yang sendirinya apa tuh yang waktu yang hilang. Itu ternyata misalnya gue nggak tahu juga ya, apakah nggak terlalu rame jadi kalian kurang percaya diri buat rilis single sendiri atau seperti apa sih? Kalau mungkin bisa jadi gitu juga ya. Cuman kalau gue sih ya sebenarnya kayak yang tadi bilang, sekarang kan karena di label ini part-partnya udah di macem-macemin lah ibaratnya. Jadi kayak untuk musik itu pasti di Rama sama di Ray lebih beratnya, dan si Usai ngebantu gitu kan untuk di musik. Kalau untuk di notasi vokal gitu-gitu segala macam, lirik sekarang gitu kita juga udah belajar pasti kan gitu. Jadi emang benar-benar masing-masing tuh udah ada plot-plotnya nih. Nah, gue kan nggak terlalu banyak into di musik, jadi dari nggak tahu dari label tuh nggak tahu, mungkin gue dari part kreatifnya nih. Gitu. Nah, itu padahal kan pikirannya masih dari gue ya, dan anak-anak pasti kan gue omongin juga ke anak-anak. Jadi misalnya kalau kenapa ditanya lebih suka kolaborasi, sebenarnya lebih ke kita mau cobain diversifikasi genre aja sih. Komposisi musik, jadi misalnya kayak nangkap yang pasti, kalau mau pastinya lah nggak bohong juga kalau mau nangkap audiens yang lain, audiens dari audiens yang bukan audiens kita juga. Atau mungkin karena dulu kebanyakan nggak boleh nongkrong sama Fullan, itu bisa juga. Sekarang networking kan, pengen networking jadinya bisa. Lebih ke situ juga. Pasti ke Fullan lagi kan? Pasti ke Fullan lagi. Nggak mungkin nggak ke Fullan lagi, bahas apapun. Makanya sebenarnya andilnya Fullan cukup besar buat memajukan kita juga sebenarnya. Ya kan? Bener, menjadi luka terhebat. Iya, karena dulu nggak pernah. Kalau obat ternyata luka terhebat. For fans banget tuh ya kan. Wah, gitu. Tapi luka ini udah cukup sembuh belum Stereo Wall sekarang, atau kayak ya udahlah ikhlaskan dan maju gitu. Iyalah. Udah kita lebih kuat aja sih. Dan juga lebih bonding lagi ya, dan apapun terbuka. Kita manggung di sini, kita dibayar sekian, dan itu jadi pembelajaran banget, dan apalagi udah di manage lebih profesional dengan musika sekarang. Oke, karena ini podcast musik, nextnya nih 1% bahas musik. Gue udah tahu pertanyaannya. Next tahun depan mau apa? Mau ada apa? Nggak. Gue mau nanya album kapan? Langsung aja deh. Album kapan, dan tahun depan tahun pemilu gitu? Iya. Jadi tahun pemilu adalah tahun album. Bro, nggak ada panggungan bro. Panggungan di tempat-tempat yang ngadain musik kan, pasti kan. Kalau festival mungkin susah lah ya kalau. Ya mungkin pensi masih ada yang skupnya nggak terlalu besar gitu ya. Satu nggak tempat yang emang bikin musik gitu, gigs gitu. Apa yang akan dihadirkan? Kalau ibaratnya itu menu baru ya, kayak sajian lah, kayak paket ayam ya buat Tita gitu. Lagi. Itu seperti apa rasanya album Stereo Wall di era sekarang gitu, di era musiknya pasti ada pendewasaan segala macam lah, tapi sebenarnya apa yang bisa, bukan lu janjikan sih, apa yang sudah lu masak sekarang yang akan dihidangkan tuh, akan ada kejutan apa, akan ada warna apa tuh, kayak gimana? Harusnya sih
harusnya nih bakalan nggak tahu ya. Ini mungkin dari kita. Cuman mau kalau ntar hasilnya mungkin nggak terlalu bikin surprise ya. Tiap orang beda-beda kan. Cuman maksudnya kita di sini mau coba yang belum pernah kita coba semuanya. Jadi misalnya kayak Tita bikin lirik itu ibarat salah tuh yang belum pernah tuh Sterewall Tita bikin lirik. Terus itu baru salah satu ya. Lebih ke apa ya? Lebih ke variasi genre itu pasti ada juga. Kayak misalnya kayak kemarin mungkin yang sama Tuan 13 kemarin tuh bisa jadiin kalau Sterewall ngegabungin musiknya Sterewall sama rap gitu. Jadinya kan kayak new metal kan jadi ya. Nah mungkin ntar Sterewall bisa bikin yang Sterewall sendiri tapi ada ngegabungin beberapa genre misalnya kayak gitu. Kayak gitu. Tapi jadi bakalan tetap Sterewall. Gitu. Dan mungkin lebih banyak musik-musik yang liriknya bahasa Indonesia tapi lebih upbeat. Sterewall tuh nggak pernah musik Sterewall yang lagu bahasa Indonesia yang upbeat tuh nggak pernah. Itu baru waktu yang hilang. Dan itu karena masih semi medium dan itu kemarin diminta sama label kan. Jadi sebenarnya label yang bilang tadi gue bilang apa yang lu butuh sini gue support. Nah dia lebih kayak ini kayak Sterewall butuh lagu yang upbeat tapi bahasa Indonesia karena dia belum pernah. Gitu. Kayak gitu-gitu sih paling yang bakalan pokoknya sesuatu yang belum pernah dibikin sama Sterewall bakalan ada di album semuanya. Ada tambahan lagi tak? Ya sudah semua sama Bapak. Tepuk tangan dulu. Sangat podcast musik kan? Wah. Musik sekali, Rich Music Podcast. Thank you banget ya Tita buat Mamet, buat Fulan. Terakhir, jika Mas Fulan menonton video ini dari part 1 dan part 2, silahkan diberikan pesannya. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Tali kasih dipersilahkan untuk Mas Mamet dulu, kemudian Mbak Tita buat Mas Fulan. Kalau dari gua semoga lu sehat-sehat terus karena lu masih punya sesuatu yang belum lu kelarin gitu sih. Jadi biar jangan mati dulu maksudnya, Bro. ya. Gitu. Oke, sehat-sehat aja terus gitu kan. Ayo Tita, cerita kamu apain kepada Mas Fulan? Sama aja lah. Balikin duit gue. Thank you Tita Mamet Sterewall.